Ketika ide kreatif kita sudah siap untuk direalisasikan, sekarang saatnya kita membuat planning atau perencanaan dari proyek pekerjaan yang akan kita laksanakan. Pelaksanaan dari sebuah ide kreatif sangat tergantung pada seberapa bagus kita melaksanakan pelaksanaan tersebut. Cara merencanakan proyek atau kegiatan sama halnya seperti saat kita merencanakan sebuah perjalanan. Kita harus mengetahui di lingkungan mana kita berada, kemana kita akan menuju, dan memikirkan bagaimana caranya kita sampai ke tujuan dengan selamat. Kita juga harus tahu setelah perjalanan berakhir, bagaimana kelanjutan dari kegiatan kita selanjutnya. Maka dari itu, ayo mulai dari sekarang mempublikasikan kemampuan kita melalui UMKM yang kita sukai masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Ginting. Kegiatan saya sekarang sebagai mahasiswa dan wiraswastawan. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama menjadi UKM di yang saya jalani sekarang itu UKM fotokopi. Di sini saya akan berbagi cerita dan pengalaman saya di UMKM yang sedang aku jalani, yaitu UKM fotokopi, percetakan, dan pengetikan. Selama saya menjalankan UKM ini, saya sangat banyak sekali mendapatkan manfaat yang saya dapatkan dan saya pahami, yang mulai dari merasakan hidup mandiri, mengerti akan pentingnya waktu, paham artinya kesabaran yang sesungguhnya yang sebelumnya belum pernah saya alami. Oh, ini ternyata arti kehidupan sesungguhnya. Betapa begitunya kejam dunia tanpa ada kemampuan yang kita miliki. Hingga sampai sekarang saya sudah merasakan hidup enaknya menjadi seorang wiraswasta. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi UMKM yang bergerak di fotokopi dan percetakan, saya bisa berbagi pengalaman. Saya siap membagi ilmu yang mulai dari memutuskan suatu proyek akan kita jalankan. Perlu diketahui dalam memulai proyek UKM fotokopi itu, yang paling penting kita pertama yang harus kita persiapkan adalah pengalaman kita sebelumnya. Sudah pernah menjalankan suatu usaha fotokopi? Apa supaya kita semakin mudah nantinya pada saat kita membuka usaha yang kita inginkan atau fotokopi, dan pastinya dalam memasarkan produk yang kita jual pun makin kuasai hal-hal kecil, hal besar semakin kita kuasai. Setelah itu kembali putuskan bagaimana teman-teman cara kita mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Bisa sumber daya seperti lingkungan di mana kita akan membuka usaha yang kita inginkan. Contohnya fotokopi itu lebih menarik dilaksanakan, dibuka di dekat sekolahan, perumahan, serta perkantoran. Dan yang ketiga, tuliskan sumber daya apa saja yang perlu dalam membuka fotokopi. Contohnya itu seperti mesin fotokopi, printer, dan alat-alat sebagainya. Dan keempat, buatlah tahapan-tahapan pelaksanaan secara realistis, mulai dari persiapan, evaluasi, pelaporan, karena membuat persiapan adalah salah satu cara untuk mengantisipasi ketidakcocokan tempat usaha kita dengan lingkungan sekitar kita. Dan yang kelima itu, tentukan waktu dan tanggal dalam memulai persiapan buka toko hingga jam kerja supaya persiapannya semakin bagus. Dan yang keenam itu, buatlah sistem pelaporan pengeluaran dan pemasukan toko agar manajemen keuangan toko kita bisa selalu dapat nilai real. Dan tahap terakhir, buatlah evaluasi kinerja toko kita yang terhitung 1 bulan sudah berjalan, sehingga kita bisa tahu perkembangan toko kita, barang dan alat apa saja yang perlu ditambahkan agar prospek toko atau wirausaha kita bisa semakin dilihat hasil dan perkembangannya. Dan untuk pelayanan, pengalaman saya kalau sebagai
wira swasta dalam melayani pelanggan itu kuncinya adalah tetap bersabar, selalu berdamai dengan pelanggan, selalu bisa mengambil kesempatan, harus selalu kreatif, inovatif, dan bisa melihat peluang untuk kedepannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan sekian pengalaman observasi saya mengenai UKM fotokopi dan alat tulis kantor. Kurang lebihnya teman-teman yang ingin melaksanakan atau memulai usaha ini bisa mencari pengetahuan lainnya dari teman-teman yang di sekitar Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih. Selamat siang.